Halo sahabat belajar, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas materi dari salah satu karya sastra yaitu cerpen. Pertama, saya mulai dengan definisi cerpen. Cerpen dalam bahasa Inggris dikenal dengan short story, merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa atau suatu cerita rekaan atau fiktif yang mengandung satu permasalahan dan biasanya tidak lebih dari 10.000 kata yang hanya selesai dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, struktur penulisan cerpen. Bagian-bagian struktur penulisan cerpen terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, coda. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang memuat pengenalan tokoh, latar tempat maupun waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang saling terhubung secara sebab akibat, sehingga bagian ini masuk pada isi cerita dan merupakan inti cerita yang memuat permasalahan dalam cerita. Resolusi adalah bagian puncak cerita yang merupakan pemecahan masalah dalam cerita atau cara pengarang mengakhiri cerita. Dan coda merupakan penjelasan bagian akhir sebuah cerita. Pada bagian ini terdapat amanat yang dapat dipetik dari kisah yang diceritakan dalam cerita. Selanjutnya, ciri-ciri dari cerpen. Sebuah karya sastra bisa dikatakan sebagai cerpen memiliki ciri-ciri berikut. Bentuk tulisannya singkat, padat, dan tidak lebih panjang dari novel. Selesai dalam sekali baca atau habis dibaca sekali duduk. Hanya berisi satu tema atau satu konflik. Bisa dikatakan memiliki masalah tunggal. Biasanya terdiri dari 1.500 sampai 5.000 kata atau kurang dari 10.000 kata. Bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Dan tentunya bersifat fiksi. Unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen dibangun dari unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Bagian-bagian unsur intrinsik pada cerpen antara lain yang pertama ada tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, tokoh, penokohan, alur atau plot, dan terakhir ada gaya bahasa. Sedangkan pada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada nilai-nilai dalam cerita, yaitu nilai moral, sosial, budaya, politik, agama. Latar belakang masyarakat yang memengaruhi penulis, dan latar belakang penulis itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Bagian-bagian unsur intrinsik. Unsur intrinsik suatu karya sastra terdiri dari yang pertama, tema. Tema adalah permasalahan utama atau ide pokok yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, tema kehidupan sosial,
lingkungan hidup, percintaan, agama, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui tulisan dalam karya sastra. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Amanat dalam sebuah cerita selalu bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, janganlah kita senang berbohong, dan lain sebagainya. Latar atau setting. Latar atau disebut dengan setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi pengarang menjadi tokoh dalam ceritanya atau pengarang berada di dalam cerita, namun bisa juga pengarang hanya menjadi pencerita saja atau pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang orang pertama, yaitu posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita, bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering disebut sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Di sini maksudnya adalah tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Yang kedua adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya adalah tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, yaitu posisi pengarang berada di luar cerita dan berposisi layaknya seperti dalang atau pencerita saja. Artinya dia tidak terlibat dalam cerita. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu, maksudnya pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir, dan batin tokoh di dalam cerita. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga terarah. Maksudnya di sini adalah pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Berikutnya, tokoh. Tokoh adalah individu rekaan atau seseorang dalam cerita yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi pelaku utama dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh sampingan. Tokoh sampingan ini merupakan tokoh yang menjadi pelaku sampingan dan bersifat menjadi pembantu tokoh utama. Dan yang terakhir adalah tokoh figuran atau pengganti, merupakan tokoh yang mengganti pelaku utama secara sementara. Selanjutnya, berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tokoh protagonis
adalah tokoh yang memiliki sifat kebaikan. Yang kedua, tokoh antagonis merupakan tokoh jahat atau tokoh yang memiliki sifat keburukan. Yang terakhir, tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki karakter penengah. Selanjutnya, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penokohan secara langsung atau analitik. Penokohan analitik artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh dengan kata-kata. Misalnya, tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai, dan lain sebagainya. Berikutnya, penokohan secara langsung atau dramatik. Penokohan dramatik artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar atau tidak disajikan secara langsung. Pada penokohan dramatik, pembaca dapat menyimpulkan watak tokoh dari aspek berikut. Yang pertama, dialog atau ucapan tokoh itu sendiri. Yang kedua, tingkah laku atau tindakan tokoh. Yang ketiga, reaksi atau tanggapan tokoh terhadap tokoh lain. Yang keempat, pikiran-pikiran tokoh. Yang kelima, lingkungan sekitar tokoh, dan yang terakhir dari keadaan fisik tokoh. Selanjutnya, alur atau biasa disebut plot. Alur atau plot adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, karena ada peristiwa pertama, anaknya kabur, maka akibatnya terjadilah peristiwa kedua, tokoh A menjadi frustrasi. Jalinan inilah yang dinamakan alur atau plot. Alur dibagi menjadi beberapa jenis. Berikutnya adalah jenis-jenis alur. Yang pertama ada alur maju atau alur lurus, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal hingga akhir atau kronologis tanpa ada unsur balik dalam sebuah cerita. Yang kedua ada alur mundur atau flashback, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback, terdapat unsur balik dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, alur campuran atau maju mundur, yaitu rangkaian peristiwa bergerak secara acak bisa bergerak maju maupun mundur atau balik. Berikut adalah visualisasi alur pada cerita. Selanjutnya adalah gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa pengarang merupakan cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Selanjutnya kita membahas unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar karya sastra, namun secara tidak langsung memengaruhi proses pembuatan karya sastra itu sendiri. Bagian-bagian unsur ekstrinsik. Berikut bagian-bagian unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai moral,
nilai sosial, nilai politik, nilai budaya, dan nilai agama. Selanjutnya, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari penulis membuat sebuah cerpen yang menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan nilai budaya dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Yang terakhir, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorongnya dalam menciptakan karya sastra. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Demikian pembahasan mengenai materi cerpen.